Alright, dalam episode ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara melihat profile. Oke, yang paling pertama adalah kita buat dulu rootnya. So, pergi dulu ke web.php dan di bawah sini, karena ini sistemnya, ketika misalnya user tidak autentikasi bisa melihatnya, jika dia autentikasi juga bisa melihatnya, maka kita keluarkan dia dari out ini. Namun sebenarnya juga bisa dibuat di sini. Coba kita buat di sini. Root get untuk siapa? Yaitu adalah untuk user. Coba kita buat di sini user, atau Anda bisa buat di sini profile/user. Dan di sini kita buat profile information class. Seperti yang saya bilang, karena kita akan membuat invocable method di sini, seharusnya dia akan error ketika misalnya kita tidak komen terlebih dahulu sebelum kita membuat controllernya. Komen dulu yang di sini biar supaya cepat, dan silakan buka terminal PHP artisan make controller. Kita buat namanya yang tadi. Kemudian di sini kita masukkan i untuk invocable method. Alright, jika sudah, sekarang kita bisa masukkan dia ke sini dengan cara control space bisa. Ya, jika saya enter maka harusnya sudah masuk di atas. Ini dia. Saya format dulu biar supaya bagus. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita pergi dulu ke profile information controller. Anda pasti tahu itu pasti di sini ya. Dan coba dulu kita return view di sini untuk users show. Dan kita compact di sini. Itu user, karena kita tahu bahwa sebenarnya kita buat model binding tadi di sana, seperti itu. Kemudian ini pasti error karena kita tidak masukkan user modelnya, maka masukkan up model user. Ya, sudah masuk dia. Sekarang coba dulu kita pergi ke resources view, kita masukkan dulu satu folder di sini dengan nama users, kemudian dalamnya show.blade.php. Nah, di sini kita buat RFC pula macam RIA X applied, dan kita masukkan di sini coba dulu header. Ya, karena kita butuh header di sini untuk si usernya. So, di sini kita buat user name, refresh di browser. Dan sekarang kita belum mempunyai URL ke sana. Coba dulu kita buat secara satu di sini. Not found katanya. Iya, sorry, bukan satu tapi profile satu. Ya, kira-kira seperti itulah muncul di situ. Nah, kemudian di sini Anda tahu bahwa ketika misalnya satu kita buat di sini fine aja, namun tidak luar biasa ketika misalnya kita bisa buat lebih bagus, kan gitu. Kenapa seperti itu saya bilang? Di sini kita bisa masukkan username sebenarnya. Nah, oleh karena itu, yang paling pertama yang kita lakukan adalah membuat satu migration untuk menambahkan yang namanya username ke dalam user stable. Karena jika misalnya kita perhatikan pada user stable untuk migrationnya, di sini tidak ada username. Atau jika misalnya Anda ingin reset semua ini, ya kan semua yang sudah kita masukkan tidak masalah juga. Anda bisa buat di sini table, string untuk username, dan dia pasti unique. Dan kita buat di sini 25 karakter aja, dan pastinya unique. Jika sudah, sekarang kita bisa pergi ke terminal PHP artisan migrate fresh. Alright, jika sudah harusnya data kita akan hilang semuanya. Jika kita refresh di table plus, tidak akan ada apa-apa lagi di sini. Alright, jika sudah, sekarang harusnya kita bisa memasukkan username-nya tepat di register page-nya. Namun jika misalnya kita buat seperti itu, dia akan meminta nanti pada user.php juga di sini untuk variable-nya. Selain itu, dia juga akan meminta nanti pada controller di sini ada out, dia akan meminta juga username ketika misalnya kita mendaftarkan seorang user di sini. Oleh karena itu, pastinya Anda tahu step by step-nya jika misalnya Anda ingin require username by default. Oke? Namun di sini case-nya bagaimana jika kita generate secara otomatis saja, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kita bisa buat seperti ini saja. User create username, namun dia tidak kita masukkan ke field. Artinya kita generate otomatis random number atau random string lah. Dan kemudian nanti dia bisa update untuk username ataupun name emailnya. Alright? Coba dulu kita buat di sini str random. Kita buat di sini misalnya 32, atau kepanjangan kita buat di sini 10 aja. Dan kita juga perlu di sini membuat str to lower biar supaya di huruf kecil semuanya. Terakhir jangan lupa import untuk str-nya, Illuminate support str yang sudah saya masukkan di sini. Oke, jika sudah, harusnya sekarang kita sudah ready untuk tes apakah dia bisa mempunyai username atau tidak. Tapi coba dulu perhatikan pada user.php, di sini tidak ada username. Maka harusnya kita tambah di sini username biar supaya dia masuk ke dalam database. Jika sudah, sekarang kita refresh di browser. Coba kita daftarkan satu orang. Register. Di sini dia otomatis ke dashboard hanya karena redirection-nya masih default sepertinya. Coba kita lihat di Visual Studio Code. Pada root service provider harusnya dia di sini. Harusnya jangan di dashboard. Ya, masih di dashboard di sini. Harusnya kita buat dia ke timeline. Oke. Sekarang kita harusnya pergi ke dashboard. Harusnya hilang di sini. Timeline. Ya, ini dia.
Coba dulu kita buka tabel plusnya. Jika kita lihat untuk users, di sini sudah ada yang namanya username. Kita bisa copy dan kita bisa paste di sini sekarang. Profile / ini. Tidak bisa. 404 malah. Namun jika misalnya kita buat 1 di sini, muncul dia, Mary Owen. Tapi untuk username tidak, terjadinya karena di sini kita masih buat dia user. Tidak ada identifiernya apa. Artinya jika misalnya kita buat di sini username, harusnya dia bisa kan? Nah, jika Anda pasti bisa. Permasalahannya jika kita buat di sini ID-nya, dia tidak akan bakal bisa. Bagaimana di sini case-nya kalau misalnya kita ingin dua-duanya bisa? ID maupun username-nya bisa. Nah, oleh karena itu Anda akan mempelajari hal yang baru di sini, yaitu langsung bind root-nya tepat di root service provider. Ini akan saya tetapkan seperti ini, user seperti ini. Kemudian kita bisa pergi ke root service provider yang ada di provider. Di sini ada root service provider. Iya, di bawah ini tepat di dalam boot method ini. Kita akan tambahi satu satu aksi lah di sini. Ya, caranya bagaimana? Sangat mudah. Root kita buat di sini bind user dan kita buat sini callback function pastinya untuk user. Nah, kemudian di sini kita bisa buat apa? User where ID sama dengan user or where username equals to user juga. First or fail. Nah, keyword baru yang Anda ketahui. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebelumnya kita hanya mempelajari first di sini. Nah, kenapa kita buat first or fail? Itu gunanya hanya untuk membuat ketika misalnya tidak ditemukan ID ataupun username-nya, maka dia akan otomatis ke 404 page. Nah, di sini usernya belum ada, kita bisa masukkan ke app model ini. Jangan lupa return di sini dia. Seperti ini. Refresh di browser, maka harusnya sudah muncul di sini Mary Owen. Dan ketika misalnya kita copy username-nya dan kita paste di sini, maka dia akan bisa juga. Namun ketika misalnya di sini tidak ada apa-apa, dia akan otomatis ke 404 page, which is very cool. Dan itu sangat luar biasa. Kenapa? Jika misalnya memang tidak ada usernya, dia langsung redirect kita ke 404 page. Oke, tidak ada salahnya sekarang jika misalnya kita pergi ke navigasi yang ada di resources view, di sini ada layout, ada navigation, yang mana jika misalnya kita perhatikan di sini ada setting untuk drop down-nya, yang itu menampilkan yang ini harusnya. Oke, coba kita lihat logout-nya. Oke, ini dia rupanya. Nah, sekarang di sini coba dulu kita buat X drop down link, kita ikuti aja yang di sini ditunjukinnya, dan di sini kita buat href untuk profile, atau kita bisa langsung buat untuk nama root-nya ya. Coba kita pergi ke root.php dulu. Di sini kita buat name-nya itu adalah profile, dan sekarang di sini kita bisa buat langsung kita bind seperti ini bisa. Coba saya akan tunjukkan kepada Anda nantinya. Di sini kita buat root dulu, root profile, dan untuk username-nya kita masukkan dari authenticated user pastinya. Kita buat di sini username. Dan kita buat di sini itu view profile. Seperti itu kira-kira. Refresh, kita klik, ya ini dia. View profile kita klik, maka akan muncul ke sini. Coba kita pergi ke timeline dan di sini kita view profile, maka sudah bagus. Oke. Nah, itulah cara ketika misalnya Anda penasaran untuk memasukkan dua binding. Jadi ketika misalnya nanti user itu ganti username dan harusnya ID-nya tidak akan pernah berganti. Ya, karena ID itu unik sifatnya. Namun username tidak, maksudnya gini, kalau username itu kan unik memang, tapi bisa dirubah gitu. Tapi kalau ID tidak. Nah, ketika misalnya sekarang username-nya ini dan diupdate tiba-tiba, ya tidak ada masalah karena kita bisa identifier dia dari ID. Dan coba dulu sebelum saya tutup video ini, selain kita butuh di sini, kita bisa juga membuatnya di yang paling untuk navigasi lah ya. Di sini harusnya. Kita bisa masukkan di sini. Cuman namanya itu bukanlah drop down link melainkan X responsive nav link. Kita copy dan kita paste di sini. Oke, sekarang coba kita refresh di browser. Coba kita lihat dengan cara inspect elemen, klik mobile yang ada di sini, kita kalikan ini biar kita bisa melihatnya. View profile-nya sudah muncul di sini. Alright, very cool. Dan sekarang tugas Anda adalah desain dulu ini. Masukkan foto profilnya dan masukkan di sini entah following ataupun followernya, dan juga masukkan count untuk statusnya. Very cool jika misalnya Anda bisa. Namun jika Anda tidak bisa, kita nanti akan mengerjakannya sama-sama. Untuk sekarang harusnya Anda sudah mengerti caranya kalau misalnya Anda mengikuti video saya dari awal, ya. Dan ada beberapa bug di sini yang bisa Anda, dan ada beberapa juga di sini yang perlu Anda customize. Seperti misalnya jika misalnya dia belum mempunyai following, dia harusnya tidak memunculkan recently follow ini ya, atau dia bisa kasih pesan Anda belum mempunyai follow, kira-kira seperti itu.
Namun jika misalnya sudah ada baru muncul di sini. Jika Anda bisa, maka lakukan. Jika Anda tidak bisa, seperti yang saya bilang, tunggu sama-sama kita mengerjakannya. So, jika sudah, saya akan melihat Anda di video berikutnya.